Halo teman-temanku, gimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah, semoga kita semua dalam kondisi sehat dan terbaik ya. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang umum ya, sering kita dengar kata leadership gitu. Dan langsung mikirnya adalah, oh ini mah orang yang punya jabatan. Padahal enggak, leadership itu soal gimana kita bersikap, jadi bukan soal jabatan. Dan yang paling menarik, kita semua bisa jadi leader, meski kita nggak punya pangkat ataupun jabatan. Kita tahu ya, kalau semisal hal-hal kecil yang kelihatannya biasa, itu ternyata punya dampak yang besar gitu buat sekitarnya, karena itu adalah bentuk leadership yang bisa kita amati. Contohnya kayak gimana gitu. Yang pertama, kita bisa datang tepat waktu, kita siap buat bekerja. Terus yang kedua, kita bantuin temen yang lagi kesulitan atau kewalahan sama tugas-tugasnya. Terus kita juga nggak asal ninggalin area kotor karena ngerasa kayak itu bukan job desk aku hari ini, ya aku nggak bakal ngelakuin itu. Nggak, tapi kamu milih buat membersihkan itu. Dan yang terakhir, contoh lainnya adalah kamu tetap ramah. Padahal ada pelanggan yang nyolot gitu ya pas dia pesen sesuatu. Tapi kamu bisa ngontrol itu. Nah, ini semua adalah bentuk kepemimpinan ya teman-teman. Jadi kalau kita ngomongin leadership, itu berarti kita ngomongin siapa sih yang mau ambil tanggung jawab tanpa disuruh, dan itu bentuk inisiatif sebetulnya. Bukan soal siapa yang paling hebat, tapi siapa yang paling bisa diandalkan. Kalau tadi kita udah intermezzo dikit terkait leadership itu sendiri, contoh-contohnya kayak gimana. Nah, kita sekarang coba masuk ke tipsnya gitu ya. Kita coba buat jadi 3 pilar ya. Jadi pilar yang pertama itu ada tanggung jawab, yang kedua itu ada komunikasi dan juga empati, dan yang ketiga itu adalah teladan yang konsisten. Kita masuk ke tanggung jawab terlebih dahulu. Tanggung jawab itu berarti seorang pemimpin itu nggak cuma nyuruh-nyuruh, tapi yang siap buat ambil tanggung jawab tanpa disuruh. Contoh, ada orderan salah. Seorang leader itu nggak bakal cari kambing hitam atau menyalahkan kondisi yang terjadi, tapi dia bakal bilang, tenang, aku bantuin buat nemuin solusi. Kita cari bareng-bareng ya. Sikap kayak gini tuh bisa bikin tim jadi ngerasa dipercaya. Dan timbul rasa saling percaya itu juga bisa bikin kita saling respect juga. Dan akhirnya pekerjaan yang kita lakukan berdampak pada kenyamanan. Dan ketika bekerja itu sepenuh hati. Pilar yang kedua. Jadi yang kedua itu komunikasi yang jelas dan juga empati. Di outlet kita kerja bareng-bareng ya, nggak mungkin sendirian. Kita pasti berinteraksi dengan yang lainnya. Maka kalau ada sesuatu yang harus disampaikan, perlu disampaikan dengan cara yang enak didengar dan juga dengan cara yang etis. Contoh, semisal yang salah ya, kamu gimana sih? Gitu aja nggak bisa, ngasal banget kerjanya. Beresin deh. Itu kan bikin orang jadi nggak nyaman ya. Kayak ngerasa dipaksa, dipojokin. Tapi coba bedain sama kalimat yang kayak gini. Ini di sebelah sini masih kurang bersih nih, harus diberesin dikit. Kita beresin bareng-bareng yuk. Itu bakal bikin mereka ngerasa lebih tergerak gitu ya, karena ada ajakan, bukan memojokkan. Sehingga komunikasi yang baik dan juga bentuk rasa empatinya kita memposisikan diri terhadap lawan bicara kita itu sangat penting ya, biar orang lain itu nggak ngerasa dipojokkan. Dan yang terakhir, pilar yang ketiga ya, ini menurut aku penting banget sih, karena leader itu bukan ngomongin siapa yang paling banyak ngomongnya, tapi siapa yang paling bisa ngasih contoh. Kalau kita jaga SOP, jaga attitude, gak gampang ngeluh, tanpa sadar orang-orang di sekitar kita tuh jadi ikut caranya kita, dan orang-orang itu lebih cenderung mudah untuk meniru perilaku kita daripada mendengarkan ucapan kita. Karena orang akan ngerasa sungkan gitu ya kalau semisal kita memberikan contoh sedangkan yang diberikan contoh ini nggak ikut melakukan. Akhirnya mereka mau tidak mau melakukan itu karena dia juga merasa bertanggung jawab atas hal itu. Kalau boleh bilang, leadership itu sama dengan bikin orang nyaman buat berkembang.
bukan yang ngegas gitu, tapi kita ngajak, kita motivasi mereka, kita bangun kepercayaannya mereka. Bukan yang harus bisa sekarang, enggak ya, tapi aku bantu biar kamu juga bisa. Nah, di Tuku kita pengen outlet itu jadi tempat yang hangat, solid, tumbuh bareng, dan itu butuh orang-orang yang punya leadership mindset. Makanya ini penting banget ya dimiliki oleh setiap kita. Memang nggak gampang di awal, tapi kalau semisal kita biasakan, kita belajar untuk membangun kedisiplinan diri kita sendiri dengan menjadi contoh, dan kita meyakini bahwa kita adalah seorang leader, itu akan membangun karakter diri kita yang baru sebagai seorang leader itu sendiri. Jadi, leadership itu bukan soal nunggu disuruh, tapi soal siapa yang mau mulai duluan, siapa yang mau berinisiatif. Kalau kamu udah punya niat bantuin teman-teman yang lain, ngasih contoh yang baik, terus ngajak yang lain itu jadi versi terbaik dirinya sendiri selama kamu udah jadi pemimpin. Jadi yuk kita jadi pemimpin versi kita masing-masing di tiap shift, di tiap kopi, dan juga di setiap interaksi kita. Akhir kata, terima kasih banyak untuk sesi training kita hari ini udah selesai ya. Kalau misal ada yang mau ditanyakan, boleh raise hand atau chat di kolom chat ya. Oke, kalau emang udah nggak ada lagi yang mau ditanyakan sama teman-teman, aku ucapin terima kasih banyak udah meluangkan waktunya buat hadir di mini training ini. Jadi harapannya semoga dari sesi ini itu teman-teman bisa mendapatkan manfaatnya. Sampai ketemu lagi. Dadah.